Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir telat atau lebih dari 10 menit, saya timer aja. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan eksplorasi penelitian khasanah budaya Indonesia. Nah, khasanah budaya Indonesia ini tentunya akan menjadi hal yang harus kita lestarikan. Cuma, ada cumanya. Kemarin itu kita lihat ada yang mengatakan, banyak penelitian tentang khasanah bangsa ini, itu diteliti oleh orang lain, oleh bangsa lain. Cuma saya belum pernah tahu penelitiannya apa saja, kan gitu ya. Tes. Penelitiannya apa saja? Nah, kita akhirnya melakukan penelitian ini. Next, saya bisa. Materi yang akan kita sampaikan adalah metode pendahuluan metode sampai pada kesimpulan. Rencananya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, khasanah budaya tentunya mencerminkan keanekaragaman Indonesia. Apakah banyak diteliti oleh bangsa lain? Nah, mohon bisa ditampilin video ya. Keluar dari PowerPoint. Kemarin itu kita tanya ke generasi muda sama beberapa generasi tua. Saya tanya, benarkah ini banyak diteliti? Kita lihat ya jawabannya. Nah. Saya kurang tahu, Pak. Mohon maaf, saya kurang tahu. Mohon maaf, Pak, saya kurang tahu. Kalau masalah itu saya kurang tahu. Tidak tahu sih Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Tidak tahu, Pak. Benar. Contohnya wayang kulit. Benar. Contohnya reog Ponorogo. Kalau banyak sih nggak arti. Kalau bangsa lain ada yang memang yang meneliti. Seperti itu candi-candi. Beberapa sih, kalau banyak sih kayaknya enggak. Karena kan tiap-tiap negara, tiap-tiap bangsa punya budaya, ciri khas sendiri-sendiri seperti itu. Benar, kesenian, lagu-lagu itu Mak. Benar. Bisa ngasih contoh? Loh ya, iki. Oke, ini adalah cuplikan. Nah, tentunya kan ini harus dibuktikan. Benar nggak sih banyak yang meneliti? Nah, akhirnya kita buat penelitian ini. Kita menggunakan metode untuk data bibliometrik, kan gitu ya. Nah, dari sana kita membuat 3 pertanyaan, ya, 3 pertanyaan penelitian. Bagaimana perkembangan jumlah penelitian terkait khasanah bangsa Indonesia yang dihasilkan 10 tahun terakhir? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antar penulis dari berbagai negara? Lalu penulis dari negara mana yang paling banyak dikutip? Nah, ini kita perlu tahu kan gitu ya, agar yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab dengan jelas kan gitu. Nah, preservasi digital memang punya peran penting dalam menjaga khasanah budaya bangsa. Tantangannya ini, kompleksitas preservasi ini banyak mendapat tantangan terkait dengan penyimpanan. Nyimpennya bagaimana, ya kan? Lalu kualitas preservasinya, lalu audiovisualnya dan kesenjangan keahlian. Dari masing-masing daerah ini akan jelas beda kemampuan di sana. Nah, pada transliterasi budaya ini mengarah pada konteks pelestarian aksara dan bahasanya. Tentunya ini agar aksesibilitas terhadap aksara yang terancam punah ini bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Karena jarang yang tadi misalnya bahasa Jawa untuk generasi sekarang misalnya, belum tentu mereka bisa baca kan gitu ya.
Sedangkan permainan tradisional selain aktivitas fisik, interaksi sosial dan pengembangan karakter positif muncul di sana. Nah, ini perlu kita lestarikan juga. Nah, metode yang kita pakai adalah analisis bibliometrik, di mana kita menggunakan database dimension. Kita pakai dimension karena ini pun juga free kan ya. Beberapa kalau kita misalnya pakai database yang berbayar, kita juga susah. Kita pakai yang dimension dengan kriteria inklusi dan eksklusinya. Dan kita temukan pada strategi pencarian itu sekitar 27.000 data. Ini luar biasa banyak. Penelitian terkait dengan khasanah budaya bangsa ini yang terkait dengan literatur, tradisional game dan regional culture heritage-nya, dan tentunya ini ada kata Indonesia. Nah, di sana menemukan ribuan. Ribuan ini kita inklusi dan eksklusi sampai muncul di angka 2.400. Jadi 27.000 kita seleksi dari tahunnya, lalu tipe atau akses jurnalnya, lalu untuk kesesuaian dengan riset kita akhirnya turunkan jadi 2.400. Nah, ini sekilas tampilannya, dan analisis bibliometrik ini tentunya menggunakan informasi bibliografi, misalnya judul, penulis, yang mana di antara database, kalau kita ambil file RIS-nya, untuk dimension ini memberikan data bibliometrik yang lebih lengkap dibanding beberapa ya untuk database yang lain ya. Yang ini memberikan lebih lengkap. Akhirnya dari kategori itu publikasi tahun 2014 sampai 2023 ya, 2023. Lalu ada grafik jumlah publikasi per tahunnya ada di sana. Jadi tahun 2021 sampai 2023, 2022 ini ternyata mengalami kenaikan. Apakah ini akibat tidak bolehnya keluar? Akhirnya daripada nganggur terus neliti. Nah, ini menunjukkan grafik yang cukup signifikan naiknya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lalu tahun 2023 ini turun lagi karena sudah dibuka ya. Nah, ini untuk analisis co-authorship-nya ya, untuk unit country-nya, artinya negara mana sih yang kolaborasi. Jadi penelitian ini ternyata dilakukan oleh 2 orang lebih dengan 2 tempat yang berbeda atau negara yang berbeda. Nah, salah satunya kalau Indonesia hampir menempati 1092 lebih ya. Yang paling banyak kerjasama sama Malaysia. Apakah ini hanya masalah kedekatan? Lalu Indonesia, nah Australia. Nah, Australia ini 10. Murni peneliti dari Australia. Yang lainnya banyak. Yang 2 ada Nigeria, ada Brasil, ya, ada Belanda, tapi jumlahnya tidak signifikan. Ternyata budaya Indonesia yang paling banyak meneliti orang Indonesia, ya. Nah, itu dibuktikan situ. Jumlah kolaborasinya ini, kalau kita bagi Indonesia, luar negeri atau murni luar negeri, ya. Jadi dari 12.209 ini murni peneliti orang Indonesia. Lalu kerjasama orang Indonesia sama orang luar negeri, entah itu negara mana,
kita kumpulkan jadi satu, ternyata hanya 156. 1 menit lagi Pak. Iya. Ini gambar yang bisa dilihat tentang penelitian Indonesia. Jumlah citasinya ini. Diskusinya, jaringan kolaborasi yang terbentuk antar peneliti, antar negara, ini bisa terpetakan mana yang paling banyak. Ternyata Indonesia saja. Ya. Mengarah kegiatan penelitian masa depan dan meningkatkan pemahaman global. Kesimpulannya gini, bahwa memang minat dan kontribusi peneliti terhadap aspek budaya Indonesia ini perlu dikembangkan lagi. Untuk menggali kekayaan budaya serta mempromosikan kolaborasi antar peneliti. Jadi akhirnya kita bisa tahu jawabannya bagaimana sih kondisi penelitian-penelitian itu. Akhirnya hari ini kita bisa buktikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.